Assalamualaikum. Halo teman-teman di sekolah. Ini habis siapin materi webinar dengan teman-teman PGRI di Kabupaten Flores Timur. Saya ingin melanjutkan, kita mencoba bersimulasi dalam mengisi dia di Sispena. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang akan diakreditasi. Materinya apa? Ini teman-teman. Ya, ini kita kupas panjang lebar saat webinar. Webinar nanti akan saya panjang. Ya, kupas di sini, Pak. Ini sekedar ingetin user sekolah madrasah untuk Sispena. Di sana dikatakan loginnya dengan menggunakan Sispena. Loginnya menggunakan dengan Sispena. Nanti di sana ada harus mengisi dia dan bisa ngeceknya IPR yang ada. Dalam penjelasan nanti tentu saya jelaskan bahwa IPR itu adalah data-data yang ditarik dari Dapodik atau EMIS. Tentu di saat ini dimungkinkan ada perubahan, silakan nanti isi. Jadi di sini saya mengisi dia setiap butir pernyataan berdasarkan EDS, evaluasi data di sekolah, evaluasi diri sekolah. Ya. SM mengecek IPR yang sudah ada dalam Sispena dan update jika tidak sesuai. Ya, di sini nanti masuk yang ketiga, dokumen. SM mengunggah dokumen-dokumen yang diminta dalam Sispena. Ini harus disiapkan dulu, disimpan dalam satu folder sehingga waktu mengunggahnya dengan mudah mencari. Begitu juga ikuti aturan-aturan yang ada. Tiap satu dokumen yang terdiri dari beberapa halaman disimpan menjadi satu file dalam format PDF. Harus diikuti. Nah, nanti akan di sini. Oh iya, ini ada aturan juga, ini penamaan filenya harus sesuai PSN, disambung dengan nomor dokumen. Di sini nanti yang ketiga adalah kartu kendali. Sehubungan dengan itu, mari coba kita simulasikan. Mudah-mudahan berhasil. Jika tidak, ya nasib, karena tergantung dari listrik, tergantung dari signal. Karena saya ingin mencoba masuk ke simulasi. Seperti apa simulasinya, teman-teman? Saya inginkan masuk. Nah, seperti ini. Di sini simulasi. Kita di dalam komputer saya sudah saya buat bookmarknya di sini, alamat tersebut. Tapi nanti teman-teman mengisikan di sini. Coba kita di sini ya, komputer mulai onar. Di sini kita ketikkan. Nah, di sini ini kebetulan kan pernah saya simpan, nggak ada. Klik di sini. Nah, ketika klik di sini, ini pernah saya masuk ke sini. Coba saya menggunakan yang lain, misalkan ini saya gunakan ini. Nah, di sini saya tempel yang saya copy tadi. Saya
pastikan di sini. Ingat, di sini digunakan nomor NPSN. Jadi kedua-duanya digunakan NPSN, baru pilih sign in. Ketika pilih sign in, apa yang terjadi? Ya, kita tunggu putar-putar itu, teman-teman. Kalau sudah itu berarti sudah siap. Ini diminta disimpan atau tidak? Saya simpan saja. Tapi di komputer teman-teman tidak muncul tampaknya ini. Saya simpan saja. Setelah saya simpan, ini kan sudah muncul kan. Ternyata ini miliknya SMK swasta Bina Karya Larantuka. Kebetulan webinarnya untuk PGRI Kabupaten Flores Timur, kotanya di Larantuka. Kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman, ini ada tanda ini. Klik di sini. Ini kan muncul dashboardnya. Dashboardnya ini sementara abaikan. Ini nggak bisa diapa-apakan juga. Kita lihat-lihat saja ini. Kita abaikan sini, kita masuk sini. Ya, kita klik di sini. Nah, di sini. Ini muncul menu yang tadi NPSN, login-nya, usernya sudah kita lewati. Sekarang akan masuk ke sini. Kalau masuk di sini, teman-teman, inilah Sispena, di dalamnya Sispena untuk sekolah. Jadi ini menunjukkan bahwa NPSN-nya 50301893 itu miliknya SMK swasta Bina Karya Larantuka. Jenjangnya SMK. Saya mencoba simulasi SMK karena apa? SMK ini yang paling kompleks, yang paling lengkap. Ada butir inti dan ada butir kekhususan. Tapi nanti cukup 1-2 butir ya kita coba. Di sini ini ada dokumen sekolah. Ini dokumen-dokumen unggahan tadi. Sekolah kan harus mengunggah dokumen sekolah. Tadi kan mengatakan begitu. Di sini IPR. Jadi nanti sekolah juga harus mengecek IPR-nya. Jadi indikator pemenuhan relatifnya. Ingat, data yang ada itu diambil dari dashboard monitoringnya BAN yang ditarik dari Dapodik atau EMIS. Kalau ini berarti Dapodik. Kalau di madrasah, data yang telah diisi oleh sekolah madrasah tadi melalui EMIS. Kalau ini melalui Dapodik. Nah, nanti juga di sini mengisi dia. Nah, dia ini itu yang sesuai butir-butir yang ada di ASP 2020. Nanti setelah asesor selesai visitasi harus mengisi kartu kendali. Kita coba, kita bersimulasi masuk di dokumen sekolah. Klik di sini. Nah, di sini sudah ada penjelasan harus ditaati. Ini harus diikuti. Besar file unggahan maksimal 2 MB. Jenis file yang diizinkan PDF, JPG, PNG, ZIP, dan sebagainya ini harus diikuti. Dokumen yang tidak diminta diunggah di Sispena tetap disiapkan karena akan diminta oleh asesor ketika visitasi. Ini. Jadi dokumen-dokumennya ini, teman-teman. Ini. Jadi dokumen nomor 1 ini tata tertib dan penegaknya yang mencakup hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi antara lain sistem poin. Ini diperuntukkan untuk butir 1 dan 3.
Ini warna hijau katanya sudah diunggah. Sistem mengatakan ini sudah diunggah. Tapi saya yakin ini sekolah pernah bermain mengunggahnya. Tapi kosong di sini, seharusnya ada nama filenya apa gitu. Ya, di sini. Ini yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua, IPR. IPR-nya seperti apa? Nah, IPR-nya seperti ini, teman-teman. Ini karena SMK jumlahnya, jadi ini SMP dengan SMA jumlah sama. Tapi kalau SMK beda, SMB juga beda. Nah, di sini SMK dan SLB IPR-nya itu ada 10. Kalau SMA dan SMP itu ada 9. Kalau SD MI itu ada 8 di sini. Nah, di sini mengatakan nomor 1 itu nomor butir pernyataannya ini. Kualifikasi akademi guru minimal sarjana. Di sini saya paksakan hanya sampai di sini. Kalau saya paksakan lebar nanti nggak terbaca. Coba saya paksakan saja. Iya, tapi nanti di sana terbaca atau tidak ya, nggak apa-apa. Intinya nanti kan bisa langsung melihat di sistemnya. Nomor 1, kualifikasi akademik guru minimal sarjana atau S1 atau diploma 4 D4. Di sini levelnya, kalau level 4 itu 90% sampai 100% guru berpendidikan S1 atau D4. Level 3 di situ 80% sampai 89% guru berpendidikan S1. Level 2 70 sampai 79% guru berpendidikan S1 D4. Level 1 kurang dari 70% guru berpendidikan. Nah, ini nanti di sebelah kanannya ada skor. Skornya tinggal diklik, nanti akan muncul pilihan 4, 3, 2, 1. Jadi silakan Bapak Ibu memilihnya di situ. Ini kalau diteruskan sampai paling bawah, silakan teruskan. Jadi nanti kalau sudah Bapak Ibu terus di situ sampai terakhir selesai mengisi, silakan klik tombol simpan. Saja nanti ketika klik tombol simpan, skor indikator pengaruh relatif akan muncul di sini. Sini nanti akan muncul. Ya. Nah, kalau sudah di situ, silakan tutup. Sekarang saya ingin kembali ke semula. Kembali ke semula maksudnya apa? Ingin berikutnya di dia data isian akreditasi. Klik di sini, teman-teman. Menunya seperti ini. Jadi tadi NPSN ini nama sekolahnya SMK Swasta Bina Karya Larantuka. Di sini pernah bersimulasi mencoba sampai mengisi nomor 1. Nah, nomor 1-nya itu seperti apa? Di sini nggak kelihatan, hanya begini saja. Nah, di sini ini teman-teman, 1 sampai 35 itu adalah butir inti. 36, 37 itu. Dan sampai 44 ini adalah butir kekhususan. Jadi kalau SMP, SMA hanya sampai 35. Kalau SD sampai 36 karena ada 1 butir kekhususan. Kalau SLB sampai 40 karena ada butir kekhususannya 5 ya.
Ini SMK yang paling banyak. Nah, ini kalau saya klik di sini, ini berarti saya memilih butir nomor 1. Butir nomor 1 itu seperti apa? Nah, di bawah baru kelihatan di sini. Butir nomor 1 itu pernyataannya adalah siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Di sini ada level 4, 3, 2, 1. Jadi di sini sekolah memilih level ini. Ini syaratnya 4, memilih 4 jika ini terpenuhi. Nah, sebelum memilih ini sebaiknya Bapak Ibu memahami ini. Harus paham ini. Ketika memahami ini, di bawah di sini ada definisi. Definisi di sini tidak semua butir ada definisi. Karena di sini menjelaskan kata-kata atau kalimat yang dianggap perlu supaya sama, pengertiannya sama. Jadi di sini disiplin merupakan, di sini membudaya adalah terwujudnya tidak. Nah, ini ternyata sekolah memilih level 3. Tandanya sudah hijau di sini. Di sini sudah hijau, di sini sudah hijau, berarti sekolah tadi sudah pernah memilih ini. Nah, ketika memilih 3, berarti sekolah tadi menganggap ini siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah madrasah dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Nah, ini perlu pengakuannya sejauh mana. Kalau tidak terpenuhi pengakuan, ya kita turunkan lagi. Silakan teman-teman mengisi apa adanya, bukan sekedar ngeklik saja. Nah, di sini juga katanya sudah unggah. Coba kita ingin melihat unggahannya seperti apa. Saya klik di sini. Oh, di sini ada masalah. Nah, kalau sudah masalah ya nggak tahu kita. Kalau sudah gini tidak bisa dipaksakan. Intinya kalau sudah diunggah warnanya hijau. Untuk nomor 1 itu diperlukan dokumen 1, 2, 3, 4. Tapi yang diunggah hanya dokumen 1 ini. Yang lainnya disiapkan, di sini jelas di sini. Ditunjukkan ketika visit. Jadi nanti asesor akan minta ini, dokumen-dokumen ini. Itu teman-teman. Jadi ini tandanya sudah memilih. Coba sekarang kita mencoba nomor 2. Kita mencoba nomor 2, teman-teman. Saya pilih di sini. Nah, di sini menunjukkan pernyataannya ini untuk butir nomor 2. Siswa menunjukkan perilaku religius dengan pengamalannya dalam aktivitas di sekolah madrasah. Oh iya, sebelum ini saya ingatkan. Sekolah ini kan sudah tadi memilih 3. Sekolah harus memahami di sini. Di sini sebenarnya ada kata-kata kunci. 4 di sini karena ada kata-kata kunci membudaya. Nah, di sini nanti akan kelihatan sebenarnya. Jadi, misalkan 2, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah madrasah, namun terbatas di sekolah madrasah. Ingat, ini masih terbatas di sekolah saja. Yang 1, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah madrasah, namun terbatas di kelas. Jadi kalau sudah di luar kelas perilakunya tidak jelas, kurang bagus, kurang baik, berarti ya sinilah yang dipilih gitu. Ini kalau sudah terbatas di sekolah, di sini. Nah, di sini ini kan ada pengakuan prestasi kedisiplinan. Nah, ini harus paham. 4 di sini.
Jadi di sini sekolah sudah merasa sudah mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan tersebut sehingga memilih 3. Itu teman-teman. Kita kembali ke nomor 2 tadi. Kita coba kembali ke mencoba nomor 2. Nomor 2 setelah begini, ini kata-katanya di sini harus dipahami betul-betul dalam memilih ini. Nah, seperti ini kan tidak ada definisi karena sudah umum kata-katanya di sini. Ya, kata-katanya di sini sudah umum. Budaya sudah dijelaskan tadi, nomor 1 tidak perlu diulang-ulang. Kita harus menghindari pengulangan-pengulangan. Nanti kita tinggal di sini memilih level. Ingat, syaratnya harus dipenuhi. Di sini catatan guru, dokumennya 1, 2, cukup 2 dokumen. Yang 1 disiapkan, tidak perlu diunggah. Ini laporan kegiatan pembiasaan perilaku religius siswa yang mencakup bagian. Ini harus diunggah. Ini kuning tanda belum diunggah. Cara mengunggah adalah pilih choose file, arahkan ke direktori atau folder mana file tersebut tersimpan. Jadi misalkan ini saya pilih choose file. Sayang di komputer ibu bapak, teman-teman, tidak muncul. Di sini sebenarnya di komputer saya muncul ada pilihan folder di mana yang akan di-upload. Ya, tapi nggak apa-apa. Coba saya sembarang saja mengupload. Coba saja ya. Nah, di sini berhasil mengunggah nama filenya ini. Nah, kalau nama file ini kan kacau, berantakan. Siapa punya ini gitu. Nanti Bapak Ibu siapkan nama file-file tersebut adalah npsn underscore baru nomor filenya supaya mudah ditelusuri, supaya mudah Bapak Ibu juga menyiapkannya. Nah, ini masih upload. Woi, jangan-jangan file yang saya pilih tadi, yang saya coba tadi, selain tidak sesuai juga filenya besar sekali. Ya, sudah terlanjur. Tidak siap-siap tadi. Hanya saya ingin membuktikan saja. Ini tandanya bergerak, ini sedang memproses untuk mengupload. Ya, mau bilang apa? Sudah terlanjur. Sambil tunggu, kita sabar. Atau saya siapkan file yang kecil, karena ini bisa diralat, bisa dirubah dengan cara sama perlakuan dengan tadi. Kita pilih file, baru coba saya siapkan saja file yang apa namanya, yang kecil supaya mudah, supaya cepat. Betul, belum jadi juga. Nah, coba saya cari file di mana enaknya. Ini dokumen PDF. Repot juga, kenapa nggak siap-siap tadi? Ini coba saya siapkan file yang kecil. Saya ganti npsn-nya, saya rename. Oh, itu jangan sampai juga karena tidak sesuai dengan apa namanya,
nama file. Oke, sekarang saya nanti di sini open. Nah, ini baru berhasil teman-teman. Jadi ternyata harus ini, tampaknya ini harus diikuti. Apa namanya, ini sudah muncul. Sekarang saya ingin melihat, nggak bisa tampak di sini, nggak apa-apa, intinya sudah hijau. Nanti di sini masih belum, karena belum memilih levelnya. Misalnya saya memilih itu, ternyata di sana di sekolah ini siswa ini kondisi sudah seperti ini. Siswa menunjukkan perilaku religius sesuai ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam keadaan sehari-hari di sekolah madrasah. Misalkan 3, saya klik sini. Di sini ketika ngeklik di sini ada peringatan. Apakah Anda yakin dengan level dia yang dipilih? Harus, kalau sudah yakin. Kalau belum ya cancel. Nah, masih kembali. Oke. Misalkan begini, ada peringatan lagi. Misalkan cancel. Misalkan tadi saya memilih 3, berarti harus di-OK-kan. Setelah di-OK-kan, di sini warna hijau. Kalau di sini warna hijau, di sini sudah warna hijau. Nanti pada akhirnya setelah isi semua ini, Bapak Ibu, akan hijau semua. Ketika belum hijau berarti belum tuntas. Iya. Sekarang saya kembali lagi, maksudnya ingin ini kita anggap dia tadi ini sudah, ini tadi coba. Nah, di sini tadi kan masih kuning. Tadi diunggah lewat dia tadi sudah warna hijau di sini. Tadi yang hijau kan baru 1 saja. Tapi tampaknya ini masih ada trouble. Coba kita lihat. Saya klik. Oh ya, di sini masih ada trouble. Tapi ya, yakin. Sebenarnya caranya seperti itu. Jadi arahkan ketika klik choose file, cari directory di mana file-file tersebut tersimpan, baru pilih file yang sesuai dengan namanya. Ingat npsn__2. Tadi bisa hijau ini karena ikuti petunjuk ini. Nah, sekarang kita yakin di sini. Saya tutup saja ini, saya kembali ke sini. Sekarang ini berarti kartu kendali modelnya seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Di sini kartu kendali nantinya kalau setelah diisi dicetak. Karena di sini diminta dikirim harus ditandatangani, berarti dicetak, ditandatangan, baru di upload. Ingat ada warna-warna merah di sini, maksudnya ada keterangan yang harus Bapak Ibu ikuti. Kartu kendali diisi oleh kepala sekolah madrasah sesuai dengan pelaksanaan visitasi yang sebenarnya dilakukan oleh asesor. Jadi Bapak Ibu apa adanya, isi saja. Sebagai bahan evaluasi bagi Ban SM untuk penyempurnaan program akreditasi berikutnya. Jadi Bapak Ibu supaya ikut membantu dalam hal upaya mutu pendidikan kita itu semakin membaik. Dengan begitu asesor bisa dipantau, maksudnya Bapak Ibu harus memberikan informasi apa adanya. Kartu kendali bersifat rahasia yang tidak boleh diketahui asesor.
Setelah diisi, format yang telah ditandatangani diunggah pada aplikasi SPNSM dan tidak boleh dititipkan ke asesor. Ingat, ini isinya, ini kartu kendali Bapak Ibu. Tanggal silakan isi di sini, maksudnya jam berapa. Di sini tanggal diisi, nanti maksudnya jam berapa sampai jam berapa. Tanggal selesainya di sini, tanggalnya diisi, ini jamnya di sini. Ya, di sini pelaksanaan visitasi temu awal itu dilakukan apa tidak? Kalau dilakukan ya klik saja di sini. Nanti observasi sarana prasarana dan lingkungan, melakukan tidak observasi di sini. Kalau melakukan ya klik observasi kegiatan belajar. Kalau tidak, jangan, biarkan saja. Telaah dokumen dan wawancara di sini. Di sini temu akhir diberikan tidak? Di sini. Nanti di sini Bapak Ibu ketikkan fasilitator yang diminta asesor. Jika asesor minta sesuatu apa, ketikkan di sini. Walaupun pendek, ini sebenarnya panjang. Jadi ketik berapa saja bisa. Jadi jangan melihat karena pendeknya ini, tapi diketik panjang pun bisa. Di sini fasilitas yang disediakan sekolah atau madrasah kepada asesor. Bapak Ibu jelaskan di sini. Jadi Bapak Ibu memberi fasilitas apa saja pada asesor saat visitasi tersebut, jelaskan. Cara asesor berbagi tugas di sini Bapak Ibu jelaskan. Asesor kan dua, tim tadi kan 2 orang asesor. Jelaskan cara berbagi tugasnya bagaimana. Bapak Ibu kan ikuti melihat cara kerjanya mereka. Jelaskan di sini. Suasana pelaksanaan visitasi di sini Bapak Ibu jelaskan. Asesor tadi membangun suasana bagaimana saat visitasi. Nah, di sini pengaduan lainnya. Jika Bapak Ibu ingin mengadukan tentang asesor tersebut, tuliskan saja di sini. Kalau sudah selesai, simpan. Kalau sudah selesai, simpan, baru klik kembali. Klik kembali berarti maksudnya sudah di sini. Nah, ketika kita membahas sepintas ini, tampaknya kita sudah bisa katakan bahwa kita sudah selesai simulasi. Misalkan dianya kurang, ini kan baru 2, misalkan 1 hari, misalkan jam 7 pagi saya kerja sampai 10, istirahat nggak apa-apa. Misalkan seperti tadi istirahat, misalkan saya ingin melanjut yang ketiga apa ini. Ingat Bapak Ibu, semua ini tercantum dalam dokumen IASP 2020. Jadi Bapak Ibu harus pegang, baca baik-baik di situ. Dan ingat, harus gunakan dokumen yang valid. Karena ketika masih draft sudah banyak beredar di internet. Jadi gunakan betul-betul IASP yang sudah ditandatangani oleh Pak Menteri, oleh Mas Menteri. Nomor 3 seperti ini Bapak Ibu. Jadi secara ini definisinya ini tangguh, ini jelas di sini. Jadi harus Bapak Ibu resapi baik-baik, baru simak baik-baik ini, baru tentukan level. Bukan hanya asal klik-klik saja. Di sini dokumennya ini nomor 3. Nomor 3 di sini dokumennya di sini dikatakan ditunjukkan ketika visitasi. 1. Yang kedua, ditunjukkan ketika visitasi. Ini sebenarnya sudah ada dokumen yang sudah diunggah. Yang diunggah melalui butir nomor 1 tadi. Sehingga tidak perlu diulangi lagi di sini pengunggahannya. Gitu, teman-teman. Kalau ini seandainya yakin, misalkan ini 3, misalkan di sini levelnya pilih 3. Misalkan ini klik. Sini ingat ada peringatan. Oke.
Ini mengatakan sudah berhasil diunggah. Oke. Kenapa kok kabur? Kok masih kabur? Oh ya, di sini tampaknya harus di-refresh. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau seperti tadi kejadian, tolong di-refresh saja. Klik di sini. Ini sudah hijau. Nah, sudah berarti ini kan sudah mengerjakan 3 butir. Ya, sementara begitu teman-teman. Saya kira kita sudah mengupas ini. Kita sudah mencoba simulasi. Berharap mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.